Shalom saudara-saudara, salam jumpa. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang nanti kita akan baca dalam Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Tapi sebelum kita membaca, saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber firman, saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Hamba-Mu akan membaca firman Tuhan dan akan merenungkannya. Hamba mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, buka hati pikiran bagi jemaat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dan kita akan baca dari Keluaran 18 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Jitro, imam di Median, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Jitro, mertua Musa, membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Jitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Jitro, datang kepadamu membawa istrimu serta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Jitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Jitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Jitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah.
Demikian saudara-saudara bacaan kita saat ini. Dan terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam hidupnya setiap saat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tema dalam bacaan kita saat ini, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mari kita ikuti sedikit penjelasan tentang bagaimana kitab Keluaran menceritakan tentang penyertaan dan penyertaan Tuhan Allah kepada umat Israel sejak dari perbudakan di tanah Mesir sampai di Gunung Sinai dibawa kepemimpinan Musa, abdi Allah, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Saudaraku, kitab Keluaran mempunyai makna yang penting karena di dalamnya terdapat kesaksian tentang perbuatan ajaib Tuhan Allah, tentang hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang mengatur umat Israel untuk sikap hidup mereka. Secara khusus dalam pasal 18 ayat 1 sampai dengan 12 kita melihat bagaimana diceritakan perjumpaan Jitro. Jitro diberi nama lain Rehuel. Kita boleh baca itu dalam Keluaran 2 ayat 18. Jitro ini adalah imam di Median dengan Musa. Nah, di sini dalam bagian bacaan kita dijelaskan bahwa Jitro mertua Musa membawa Sipora istrinya atau istri Musa dan kedua anak laki-laki yaitu Gerson dan Eliezer. Jitro mendengar tentang Tuhan Allah yang membawa Musa dan umatnya Israel keluar dari tanah Mesir. Kendati orang Israel dalam kehidupan mereka sangat bermusuhan dengan orang Midian. Namun Tuhan Allah memakai Jitro untuk mempertemukan Sipora anaknya dan kedua cucunya dengan Musa. Sebab kita lihat menurut Kejadian 37 pasal 37 ayat 28 dikatakan sekelompok orang Midian membawa Yusuf ke Mesir. Memang ini ada cerita kesaksian bagian lain. Begitu juga Bilangan 31 ayat 1 sampai 15 dan Bilangan 25 ayat 17 menjelaskan tentang orang Midian dikalahkan oleh Musa. Dan di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 23 juga dijelaskan bahwa Gideon mengalahkan orang Midian karena orang Midian ini terkenal menjadi musuh bangsa Israel. Saudara-saudara, keluarga Musa yang diberikan Tuhan Allah pada saat ia melarikan diri dari Mesir karena takut kepada Firaun.
Jitro menyuruh orang mengatakan kepada Musa, mereka telah berada di Gunung Allah. Gunung Allah ini juga bisa disebut Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Nah, disebut Gunung Allah karena di gunung itu Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan Musa dan memberi 10 hukum Tuhan. Itu jelas kita baca dalam Ulangan 5 ayat 2. Dan hukum itu menjadi pedoman hidup dan petunjuk kehidupan serta perintah-perintah Tuhan kepada Israel. Musa menyongsong, menyambut mertuanya dan langsung bersujud. Ketika dia bertemu, dia menciumnya. Saudara, Musa sangat bersuka cita. Karena Tuhan Allah mempertemukannya dengan mertua, istri dan anak-anaknya. Dan karena itu Musa bersujud di hadapan Jitro. Ini mengandung arti bahwa Musa sangat menghargai dan menghormati, bahkan mengasihi mertuanya. Mencium di sini adalah pertanda ada keakraban, ada hubungan yang sangat mesra. Musa menceritakan tentang karya Tuhan Allah yang menuntun, yang menolong umatnya menghadapi dan melewati berbagai penderitaan serta kesusahan yang mereka alami. Saudara, mendengar cerita itu, Jitro pun sangat bersuka cita atas segala kebaikan Tuhan Allah yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Jitro yang bukan dari kalangan Israel memuji dan mengakui Tuhan Allah orang Israel sebagai Allah yang berkuasa atas Allah-Allah lain. Tuhan Allah menyatakan kasih kepada umatnya lewat mujizat dan perbuatan yang ajaib. Kita lihat dalam Mazmur 77 ayat 15. Menjelaskan atau mengungkapkan. Engkaulah Allah yang membuat keajaiban. Engkaulah telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Juga kita lihat dalam Ulangan 10 ayat 21a. Di mana ditekankan, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Pujian Jitro menjelaskan bahwa ia mengakui kekuasaan Tuhan Allah yang menyelamatkan orang Israel. Saudaraku, pernyataan Jitro menjelaskan bahwa Tuhan Allah yang disembah Musa dan segenap bangsa Israel adalah Allah Maha Kuasa yang lebih besar dari Allah-Allah lain. Walaupun Jitro berasal dari latar belakang tempat tinggal dan budaya hidup orang Midian yang menyembah Allah lain. Namun dengan penuh sukacita ia menyembah Tuhan Allah Israel yang hidup, yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Oleh karena
kebesaran kuasa Tuhan Allah, Jitro mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepadanya. Saudaraku, sikap Jitro direspon oleh Harun dan tua-tua Israel dengan makan bersama di hadapan Allah. Alkitab juga banyak menerangkan bagaimana Nuh, Abraham, Yakub, Musa, dan umatnya yang lain mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah, menjawab penyertaan, menjawab kebaikan dan pemeliharaan Tuhan Allah. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh dibaca dan renungkan dari Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 12 juga mengingatkan kami sebagai umat Tuhan di zaman ini. Betapa pentingnya pengakuan. Betapa pentingnya penyerahan diri. Dan betapa pentingnya mengimani keajaiban-keajaiban yang Tuhan beri sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua umat yang boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.